Salam dan bahagia Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 9. Izinkanlah saya menyampaikan tugas modul 1.1A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dibuat oleh Yohanes Toleu SPD, calon guru penggerak angkatan 9, SMP Satap Negeri Sembaki, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang kedua, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa A. Guru mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya selalu berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. B. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. C. Guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. D. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian, saat saya menanyakan anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Gambaran suasana kelas saat kegiatan belajar mengajar sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain. A. Merubah pemikiran. Pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih kreatif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, dapat merubah perilaku saya antara lain. Yang pertama, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan anak. Yang kedua, salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik.
Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat, hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan iptek, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai budayanya. Di sini, saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuan agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif diri mereka. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, kebiasaan baik akan selalu saya teladankan pada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Kita dapat menerapkan pola ASIH, asuh, dan asah di kelas sesuai dengan pengajaran pendidikan di Hajar Dewantara yang terakhir. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya adalah pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada sang anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Salam dan bahagia. Terima kasih.